Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep pembelajaran Ibnu Miskawai dalam pengembangan pembelajaran PAI. Di sini, metode yang digunakan oleh Ibnu Miskawai dalam mengembangkan pembelajaran PAI ada 4, yaitu ada metode alami, metode bimbingan, metode pembiasaan, serta metode hukuman. Yang pertama, metode alami. Metode alami merupakan metode yang berasal dari pengalaman terdahulu, yang mana dari pengalaman tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pendidik, khususnya dalam pendidikan akhlak. Seperti contoh, pengalaman yang telah didapatkan oleh pendidik diberikan kepada peserta didik dan dapat diterapkan oleh peserta didik pula. Nah, penerapan tersebut dilakukan dengan cara memberikan motivasi ataupun arahan yang benar sesuai dengan pengalaman yang telah dirasakan oleh pendidik. Yang kedua, ada metode bimbingan, yaitu metode bimbingan merupakan metode terpenting dalam memberikan arahan kepada peserta didik. Tujuan dari metode bimbingan ini untuk menjadikan peserta didik sebagai seorang yang memiliki akhlak mulia dengan berkepribadian yang baik. Seperti contoh, dengan arahan dan motivasi yang telah didapatkan oleh peserta didik, pendidik melanjutkan misinya dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan cara memberikan contoh-contoh perilaku yang mulia sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pembelajaran materi ajaran agama Islam. Yang selanjutnya, ada metode pembiasaan. Untuk menjadikan peserta didik yang memiliki akhlak yang baik, pendidik harus menerapkan metode pembiasaan dan pelatihan, serta menerapkan peneladanan dan peniruan. Seperti contoh, pembiasaan berdoa sebelum dimulainya pembelajaran. Dengan membaca doa tersebut membutuhkan pelatihan bagi peserta didik yang baru mengenal bacaan-bacaan doa. Hal ini dapat diterapkan kepada jenjang SD ataupun jenjang taman kanak-kanak. Lalu dari adanya pembiasaan tersebut, peserta didik akan terbiasa membaca doa sebelum melakukan pembelajaran, yang mana kebiasaan ini dapat diterapkan di kesehariannya, sehingga mereka secara otomatis akan melakukan membaca doa sebelum memulainya pembelajaran. Yang selanjutnya ada metode hukuman. Metode hukuman ini menurut Ibnu Miskawai yaitu metode terakhir yang digunakan oleh pendidik dalam penerapan pembentukan akhlak. Jika peserta didik tidak mempan diberikan dengan metode pembentukan akhlak yang lain atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain, maka metode hukuman ini layak digunakan seperti metode hukuman pukulan, metode menghardik, atau memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan peserta didik. Seperti contoh, yang telah diterapkan oleh lembaga pendidikan di SMK Al-Falah, mereka menerapkan metode hukuman bagi peserta didik yang terlambat masuk sekolah. Lalu, mereka memberikan sanksi untuk melaksanakan sholat duha bagi gantinya karena mereka telah terlambat masuk ke sekolah. Atau peserta didik diberikan hukuman membaca sholawat nariyah sebanyak 10 kali. Selain itu, dalam melaksanakan hukuman ini, pendidik tidak luput untuk mengawasi mereka dalam melaksanakan hukuman. Dengan harapan, dengan adanya hukuman ini, pendidik ataupun peserta didik dapat melakukan kedisiplinan lagi atau menumbuhkan kedisiplinan dalam diri mereka sendiri, dan peserta didik dapat menumbuhkan karakter yang dapat bertanggung jawab oleh dirinya ataupun masyarakat sekitar. Selanjutnya, implikasi dari materi pengembangan pembelajaran PAI tersebut telah sesuai dengan rancangan kurikulum pendidikan sekarang ini yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti yang ada di contoh PPT, di dalam RPP tersebut ada
atau terdapat kompetensi dasar, yang mana di dalam kompetensi dasar itu peserta didik dapat menganalisis pengertian, contoh, dan dampak positif dalam menuntut ilmu. Lalu setelah mereka dapat menganalisis, peserta didik dapat mengkomunikasikan contoh penerapan perilaku tersebut. Poin-poin yang terdapat di dalam kompetensi dasar sesuai dengan poin-poin yang terdapat di dalam tujuan pembelajaran, yang mana peserta didik setelah dapat menghayati akan kebenaran untuk menuntut ilmu, mereka juga dapat mengamalkan bagaimana itu menuntut ilmu. Lalu setelah mereka dapat mengamalkan tersebut, mereka dapat menganalisis bagaimana menuntut ilmu yang benar, bagaimana dalil-dalil menuntut ilmu. Lalu setelah mereka dapat menganalisis, peserta didik dapat mengkomunikasikannya. Seperti contoh, peserta didik itu dapat menjelaskan kembali apa yang telah mereka baca atau apa yang telah mereka pahami. Dengan adanya RPP yang telah dibuat dapat membantu pendidik untuk merealisasikan tujuan pendidikan, yaitu dengan proses menanya, memahami, menghafal dalil tentang akhlak, siswa dapat menerapkannya dari apa yang telah dipelajarinya. Nah, dari beberapa contoh di atas dapat terlihat bahwa implementasi konsep pembelajaran Ibnu Miskawai dalam pengembangan pembelajaran PAI ini masih berkesinambungan dengan prinsip metode yang digunakan Ibnu Miskawai dalam mengembangkan pembelajaran PAI. Lalu penjelasan kedua yaitu implementasi konsep pembelajaran Al-Ghazali dalam mengembangkan pembelajaran PAI. Di sini konsep implementasi pembelajaran Al-Ghazali dalam mengembangkan pembelajaran PAI yaitu guru wajib menerapkan hakikat iman kepada Allah terhadap peserta didiknya. Penerapan tersebut dengan memberikan materi iman kepada Allah, yang mana dengan adanya materi tersebut akan menjadikan peserta didik menjadi seseorang yang dapat membedakan antara yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam dan yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Nah, di sini menurut Al-Ghazali, penerapan pada peserta didik terlebih dahulu telah dibekali dan dikenalkan sejak kecil oleh kedua orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anak-anaknya, khususnya dalam membentuk akhlak peserta didik. Maka dari itu, Al-Ghazali membagi sistem pendidikan menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Keluarga merupakan komponen terpenting dalam pendidikan non-formal karena orang tua memiliki kewajiban untuk melihat perkembangan anak-anaknya, yaitu perkembangan psikis atau fisik dari anak tersebut, dan orang tua juga wajib untuk memperhatikan lingkungan bagi anaknya untuk berkembang. Di sini peran guru dalam mengembangkan pembelajaran, yaitu khususnya dalam pembelajaran PAI, dapat memegang teguh akan tanggung jawab yang telah diemban dengan memberikan ilmunya terhadap peserta didik yang telah tulus dan ikhlas untuk menimba ilmu kepadanya. Maka dari itu, implementasi dari pengembangan pembelajaran PAI menurut Al-Ghazali adalah dapat menghilangkan akhlak yang jelek ataupun akhlak yang buruk serta digantikan kepada akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang baik tersebut, peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, ada perbedaan tujuan pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali dan menurut Ibnu Miskawai, yaitu menurut Al-Ghazali, pendidikan akhlak yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia, yang mana kesempurnaan tersebut dapat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu yang selanjutnya, tujuan pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai yaitu ia merujuk kepada tahdzibul akhlak atau terwujudnya kepribadian yang memiliki tutur kata yang baik, seperti memiliki budi pekerti yang mulia atau memiliki watak yang luhur. Dengan memiliki tutur kata yang baik,
budi pekerti yang mulia, serta memiliki watak yang luhur, peserta didik akan mencapai kesempurnaan dan dapat memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Di sini, perbedaan yang terdapat pada Ibnu Miskawai dan Imam Al-Ghazali yaitu terletak pada aspek penggunaan istilah saja, namun pengertiannya tetap sama. Karena keduanya menganggap bahwa jika memiliki kedudukan tertinggi dalam diri seseorang, karena jiwalah yang menjadikan sifat seseorang tersebut dapat dikatakan baik atau buruknya sifat tersebut. Oke, cukup sekian video dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.